sini saya mau bersaksi gimana pertama kali saya bisa kenal Tuhan Yesus dan sekarang bisa mau untuk lebih lagi melayani Tuhan. Pertama saya mau cerita bahwa dulu itu saya terlahir dari orang yang non Kristen atau yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Bisa dibilang saya dulu beragama Muslim, tapi bukan Muslim yang taat, bukan Muslim yang selalu beribadah, tapi hanya sekedar KTP saja karena saya dalam keturunan keluarga yang memang menganut agama tersebut. Saya sekolah dari SD sampai SMA sih tidak pernah sekolah di negeri ataupun sekolah yang mengajarkan saya tentang agama tersebut. Saya bergaul dengan orang-orang yang bisa dibilang malah non-Muslim dan kebanyakan dari mereka adalah Katolik dan Kristen. Kebetulan di saat SMA saya masuk ke dalam sekolah Katolik yang dimana saya dan mama saya harus bertanda-tangan bahwa kalau saya mau sekolah di sana, saya harus mengikuti semua ajarannya termasuk tata cara ibadah mereka. Dan akhirnya saya masuk ke sana selama 3 tahun saya sekolah, saya belajar, saya berpikir bahwa kekristenan atau pada notabene pada saat itu Katolik ya, tapi kan tetap Tuhan Yesus satu gitu. Ya mereka sembah pun Tuhan Yesus. Saya berpikir hanya saat itu adalah sejarah itu loh, kayak mereka tuh membahas sejarah, bukan membahas iman. Kalau boleh jujur, saya satu-satunya non percaya Yesus, non Kristen, non Katolik di sana yang nilai paling tinggi satu sekolah untuk pelajaran tersebut. Saya sampai bingung sendiri kenapa gitu loh. Banyak teman-teman saya yang percaya, banyak teman-teman saya menyembah, tapi kenapa dalam hal pengetahuan saja mereka tidak bisa mendapatkan nilai yang seharusnya. Di situ mulai saya bertanya, kenapa kok aneh gitu loh. Dan semakin waktu berjalan, saya semakin banyak bergaul dengan orang-orang Kristen. Jujur pertamanya sih kepahitan dengan, bukan kepahitan sih, kayak saya hanya heran dengan orang-orang Kristen yang mereka berpikir agama mereka paling benar, mereka berpikir mereka orang paling benar, mereka berpikir ibadah mereka benar dengan cara tiap minggu mereka ke gereja, dosa mereka dihapuskan. Tapi yang saya lihat Senin sampai Sabtu atau hari-hari biasa di luar jam mereka ibadah, waktu mereka ibadah, mereka melakukan dosa yang terlihat di depan mata saya, yang benar-benar timpang jauh. Di saat itu mulai saya bertemu dengan teman-teman yang memang rata-rata seperti itu. Di situ saya mulai menjudge mereka bahwa orang Kristen munafik. Mereka bisa bilang ke gereja, mereka bilang harus percaya Tuhan Yesus. Tapi yang saya lihat adalah kenapa kesalahan mereka seperti ini. Seiring dengan waktu saya berjalan terus, saya bertanya-tanya mencari. Saya tidak sengaja ketemu dengan teman saya. Saya waktu itu ada buka bisnis di daerah Kemayoran. Saya punya teman yang Kristen. Dia datang ke sana karena punya toko di sana dan kebetulan setiap malam ada menara doa di tempat saya itu, dia selalu naik ke atas. Nah, dia pernah nggak tahu ya, mungkin bernubuat kali ya, dia bilang dia ke atas lalu dia bilang sama saya ngelihat kamu pegang alat musik sambil menyembah Tuhan. Saya nggak percaya pada saat itu, kayak apa sih gitu loh. Ya di saat itu juga sering ketemu, dia nggak menginjil, dia nggak berkenalkan Tuhan. Tiba-tiba ada satu temannya datang dan kebetulan saya tertarik dengan orang itu. Saya mulai dekat. Ternyata dia adalah orang yang Kristen radikal. Dalam pandangan saya dia radikal. Kenapa saya bilang radikal? Karena dia selalu membahas Tuhan, dia selalu membahas tentang firman. Dan di situ jujur aja saya mulai agak kesal karena saya nggak terlalu percaya, nggak bisa dibilang nggak percaya lah ya, nggak yang apa sih bahas itu mulu gitu loh. Saya bukan orang percaya gitu loh. Saya di situ kekeh mau tarik dia keluar karena saya suka sama dia, tapi saya mau tarik dia keluar gitu loh. Dan bahkan saya punya prinsip kalau saya menikah itu bukan seiman loh, tapi seamin. Percuma seiman kalau nggak seamin, ujung-ujungnya bercerai. Dan di situ mulai saya nggak tertarik untuk belajar apa itu Kristen, apalagi dengan siapa itu Tuhan Yesus. Seiring waktu dia mulai ajak saya ke gereja. Ya oke, dengan niat saya untuk deketin dia, saya temani lama-lama.
Saya punya satu hal yang saya tipe orang yang penasaran, dulu logicality banget, kenapa orang ini menyembah Tuhan Yesus, kenapa orang ini, kenapa Kristen seperti ini, seperti lagi yang kemarin-kemarin, kenapa kok enak banget ya jadi orang Kristen, dosa Senin sampai Sabtu Minggu selesai, dosa Senin sampai Sabtu Minggu selesai. Saya bukan jadi tertarik untuk kesana, tapi saya jadi ngapain ikut agama seperti itu gitu. Tapi ternyata ya orang yang saya kenal ini, yang kebetulan saya suka ini, tidak pernah menginjili saya, tidak pernah mengajak saya untuk beribadah atau berdoa, tapi ya hanya sekedar mau ikut nggak ke gereja, oke, karena saya suka sama dia saya temenin. Di situ entah kenapa saya mendapat jawaban yang luar biasa menurut saya. Pandangan saya ke orang-orang beriman, khususnya Kristen, itu berubah sedikit demi sedikit. Banyak pertanyaan yang di kepala saya, kenapa orang Kristen ini, ternyata dijawab. Kenapa orang Kristen munafik seperti ini? Karena mereka hanya berpegang bahwa mereka orang Kristen, bukan dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya memandang agama itu simple. Mereka hanya memandang itu ritual. Mereka hanya memandang itu kebiasaan, bukan menjadi gaya hidup. Bukan bukan menghidupi firman, bukan menjadi terang ataupun contoh yang baik dalam kepercayaan mereka. Di situ saya mulai tertarik untuk mengetahui apakah ada orang-orang seperti ini sebenarnya. Mungkin juga di situ yang membuat saya punya hati, atau mungkin Roh Kudus menggerakkan saya bahwa cari tahu. Bukan dengan orang seperti orang-orang yang mendapat audible atau tiba-tiba ditarik harus bertemu si A. Tapi saya punya rasa penasaran, kenapa sih dengan Kristen ini. Seiring waktu saya dekat dengan orang itu, saya ikut ke gereja, tapi dia memiliki satu persekutuan doa yang saya waktu itu memang tidak mau ikut karena saya tidak tahu harus bagaimana, saya nggak tahu harus ngapain, saya belum pernah beribadah apalagi bersekutu. Kalau cuma sekedar gereja ya saya nggak pusing karena rame-rame. Akhirnya saya udah mulai ke gereja dengan penasaran saya, bukan dengan paksaan. Tapi waktu itu saya masih belum ikut persekutuan. Tapi ada momen di mana saya mau nggak mau. Menurut saya dia bukan memberikan saya pertanyaan, tapi memaksa cuma dengan cara yang lebih halus. Mau nggak mau saya ikut dengan alasan biar tahu segala macam. Di situ saya pertama kali datang untuk persekutuan doa. Karena orangnya lebih sedikit dibanding gereja, saya agak takut jadi sorotan. Karena saya takut karena di situ kan orang yang berbeda dari yang lainnya gitu loh. Pemikiran saya akan dijudge, pemikiran saya akan, waktu itu saya terintimidasi, akan dijudge, akan dipandang aneh, akan dipandang berdosa. Ternyata jawaban terakhir yang saya tanya adalah, adakah orang Kristen yang tulus tidak meninggikan agama mereka tapi munafik, tapi benar-benar tulus yang nggak perlu yang tiap hari megang Bible terus ngeliatin orang penginjilan dengan cara yang keras, terus harus yang ayo ikut, enggak gitu loh. Dan ternyata saya ketemu dengan mereka di PD ini. Saya ketemu dengan mereka orang-orang yang tidak pernah memaksa, orang-orang yang tidak pernah mengkristenkan orang, tapi mereka memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Itu yang saya buat saya itu, saya mikir keras kayak, gue ini orang yang benci banget sama orang Kristen. Gue ini benci banget sama orang yang terlalu, lu munafik banget gitu loh, ke gereja tiap minggu, dosa lu buat. Tapi saat itu saya berpikir, kenapa jadi saya yang pengen tahu gitu loh. Kenapa jadi saya kok pengen kenal Tuhan Yesus. Kenapa saya pengen lebih lagi. Saya penasaran. Nah, akhirnya di situ saya punya keputusan untuk dalam daging saya mikir, oh yaudah, coba aja dulu percaya. Toh mereka bilang Tuhan mereka baik kok. Toh mereka bilang Tuhan mereka ajaib. Saya juga ikut agama saya yang sebelumnya, saya juga nggak pernah beribadah. Ya bisa dibilang saya kayak agnostik, cuma KTP saya ya agama Muslim, gitu aja sih. Jadi awal mula kenapa saya mau percaya Tuhan Yesus itu sebenarnya konyol lah secara logika. Karena saya penasaran dan pengen tahu gitu loh sih, apa sih yang bisa dibuat sebenarnya. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan so far kejawab semua dan masuk akal dengan logika yang saya bisa cerna, tanpa orang harus nasihatin saya, tanpa orang harus, ya mungkin Tuhan kirimkan beberapa orang di sana untuk
oh ini saya mau gitu loh. Jadi Tuhan mudahkan, kirimkan beberapa orang, beberapa pendeta untuk berkhotbah yang saya bisa cerna, beberapa gereja yang tidak terlalu membuat saya risih, beberapa orang juga yang tidak terlalu membuat saya untuk lari dari panggilan itu. So far sih untuk yang pertama kali kenal Tuhan, kenapa saya mau memilih untuk itu, sampai sini dulu. Tapi next time saya ada kesaksian lagi, kenapa saya bisa terjun lagi dalam pelayanan, kenapa mau lagi untuk ikut Tuhan Yesus. Lebih menarik lagi setelah ini. Thank you. Shalom, Tuhan Yesus berkati.